Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Suatu hari saya pergi nganter anak naik motor. Lalu di depan saya ada tukang beca. Beca tuh bukan beca dayung, bukan beca yang di dayung seperti di Jakarta. Tahun 80-an itu beca masih ada di Jakarta sebelum dilarang, beca dayung. Jadi becanya itu diinjut kayak sepeda, cuma yang numpang di depan. Nah, begitulah beca-beca zaman dulu. Nah, ini beca yang saya lihat beca motor. Jadi motornya di samping, becanya di samping sebelahnya lagi di kiri becanya kan. Ya becanya di kiri, motornya di kanan. Saya di belakang beca, saya lihat itu tuh ada tulisan ya rojak di beca itu kan. Nah, saya jadi teringat ada suatu orang berkisah sama saya. Dia punya dua orang anak, satu perempuan, satu laki. Jadi yang laki ini bekerja, yang perempuan juga bekerja. Biasalah kalau di Jakarta itu kan orang kerjanya bayarannya mingguan. Yang perempuan kerja di pabrik, yang laki kerja di bengkel. Dia kerja di bengkel. Bikin tambal ban, ganti oli segala macam kan. Namanya pekerjaan halal apa aja boleh lah. Yang penting halal kan, lebih afdol sambil bersolawat. Nah, dia bercerita itu setiap minggu dia mesti kasih sama ibunya apa 100, apa 50 dari gaji dia mingguan. Namanya juga gajinya mingguan. Jadi nggak banyak mingguan. Kemudian ibunya bilang gini, nah kata dia kan, ibu ini pengen banget bantuin kalian kerja, tapi ibu nggak bisa. Nggak apa-apalah bu, udah tua apalagi di rumah aja. Tapi kalau bisa tolong kasih sama ibu, tanyain sama ustadz siapapun orangnya, apa bacaan zikir yang kalau ibu bisa baca itu bisa mudah-mudahan Allah membukakan rezeki anak-anak ibu ini, kata ibunya kan. Akhirnya dia teringat lah ini apa namanya waktu dia ngaji itu bacaan zikir. Ini coba ibu baca, ya Allah, ya Wahab, ya Rojak. Ibu baca aja itu. Nah, sejak saat itu ibunya ngapain aja selain di kamar mandi, lagi masak, lagi nyapu, lagi nyuci, lagi ngapain aja, itu dia baca ya Allah ya Wahhab ya Rojak, ya Allah ya Wahhab ya Rojak. Kalau saya membaca ya Allah ya Wahhab ya Rojak itu 10.000 kali. Nah, sedangkan ibu ini karena dia setiap saat dia baca dan dia nggak mungkin dia nggak baca bacaan yang lain. Kalau kita kan ada bacaan sholawat, ada membaca Al-Quran, ada ngaji-ngaji kitab juga, namanya juga kita belajar kan. Itu kita terbatas bacaannya cuma 10.000 kali. Nah sedangkan ibu ini itu dia baca mau tidur dia baca sampai ketiduran, bangun tidur dia baca lagi terus dia baca. Itu anaknya sendiri cerita, sebulan setelah itu saya ngerasain suatu hal yang aneh kata anaknya. Apa itu? Anaknya yang perempuan tiba-tiba dinaikin posisinya di tempat dia kerja. Lalu yang laki ini dia bilang kok ada aja orang ngebengkel itu apa namanya, dia kan karyawan bengkel, jadi ngebengkel ada aja orang ngasih tip, ada aja orang ngasih lebih, duitnya nggak diambil lagi, ada yang kembalinya nggak diambil lagi. Sama juga tuh saya tuh dulu saya kalau belanja obat-obat herbal di sini itu terkenal itu sama yang jualan herbal itu. Nah itu tuh kasih bapak itu kembalinya, kasih bapak itu obatnya, dia bilang mana bu, itu ibu itu bapak itu tuh yang kalau belanja kembalinya nggak mau diambil. Dia bilang, bu kembalinya kasih aja, kembaliin aja pak, ini kembalinya nih, nggak usah bu, kembaliin aja, kembalinya doain aja saya bilang kan kembalinya aja doa buat saya. Jadi ibu itu bilang ya itu bapak itu tuh yang kalau belanja kembalinya nggak pernah diambil. Dia bilang kan. Nah itu jadi ada aja orang yang nggak mau lagi ngambil kembalinya, dia kasih dia kasih dia kasih terus menerus. Pokoknya anak itu bilang kan itu sampai-sampai dia bisa bikin bengkel sendiri. Itu ibunya selalu membaca ya Allah ya Wahhab ya Rojak. Di rumah dia doain dengan tulus anaknya. Dan juga sampai-sampai dia bisa bikin bengkel sendiri dan rame itu bengkelnya tuh. Ada aja pokoknya selain dari bengkel ada aja orang yang ngajak nyariin, minta cariin motor, ada yang minta jualin motor, segala macam yang berurusan dengan teknologi permotoran, perbengkelan itu ada aja orang minta tolong sama dia dan ada duitnya. Kata dia begini, pada tahun itu kalau saya diajak kemana aja sama orang, mesti pulangnya bawa duit, kata dia. Saya juga nggak tahu kenapa bisa begitu, yang penting pulangnya bawa duit, kata dia kan. Ada aja orang ngasih, walaupun itu usahanya gagal pada hari itu, dia tetap dikasih komisi. Nanti besok kita cari lain. Nah ini pegang dulu untuk ongkos, tetap aja ada begitu. Sampai-sampai nggak ada masalah, nggak ada masalah banget dah dengan keuangan, kata dia kan. Sampai suatu saat ibu saya meninggal, kata dia kan.
Ketika ibunya meninggal, nggak ada lagi yang baca tuh ya Allah ya Wahhab ya Rojak, dan dia merasakan rezekinya turun 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 terus turun, kata dia kan. Ya baru-baru masih ada, tapi lama kelamaan turun, dia bilang kan. Rezeki saya turun terus menerus. Nah inilah berkah dan karomahnya membaca ya Allah ya Wahhab ya Rojak. Tapi saya heran juga nih, kenapa dia nggak baca sendiri aja gitu kan? Ibunya baca ya dia baca juga. Jadi kan begitu ibunya nggak ada, dia bisa baca sendiri. Nah emang namanya juga orang mungkin udah capek dia kerja kan. Sebenarnya bisa aja dia baca sambil ngapain aja bisa. Kan kita begitu juga tuh. Sambil bukan hanya kita duduk membaca. Kadang-kadang membaca ya Wahhab ya Rojak sambil duduk, bukan itu. Kadang-kadang kita ngerjain yang lain sambil ngecat, sambil nimba air. Itu kita kita baca itu sambil mompa ban, sambil nambel ban. Itu kita baca itu kalau memang kerjaannya tukang bengkel. Kalau kerjaannya tukang ayam sambil ya motong ayam, sambil nyangin bulu ayam. Kalau sekarang kan nyangin bulu ayam nggak usah pakai satu-satu ditarik, tinggal rrrr aja pakai mesin kan gitu ya. Jangan sangka itu kita lihat kan tukang-tukang ayam itu di pasar, jangan sangka. Saya ada kerabat di pasar di sana di tempat yang jauh, dia bilang kan gara-gara dia itulah wasilahnya dia dagang ayam itu sampai luar biasa tuh majunya usahanya itu. Jauh penghasilannya di atas orang kerja. Nah, itulah jangan disangka pedagang itu yang namanya rezekinya itu langsung nyata banget. Makanya saya punya orang tua kalau ditanya, bagaimana Pak Haji perdagangan hari ini? Ya itu tergantung Allah. Kalau tasbih gua banyak, insya Allah Allah kasih yang lebih banyak. Kalau tasbih gua kendor, ya belum tentu juga gua dapat rezeki hari ini. Nah memang begitu yang saya rasakan juga sama. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa bacaan yang dibaca? Ya Allah, ya Wahhab, ya Rojak. Ya Allah, ya Wahhab, ya Rojak. Ya Allah, ya Wahhab, ya Rojak. Kalau kita baca 10.000, rasanya tuh 4 jam juga selesai. Tapi nggak ngapa-ngapain ya, kita baca terus aja begitu kan, sambil duduk kita baca terus 4 jam itu 10.000 selesai. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Demikianlah kisah yang dikisahkan pada saya, karomah membaca ya Allah ya Wahhab ya Rojak. Apapun pekerjaannya yang kita kerjakan, yang penting halal dan dalam jangkauan syariah. Jangan juga jadi pengemis lalu dia bilang halal. Mana ada ya pengemis yang halal? Itu Umar bilang, pengemis itu kalau datang nanti di hadapan Allah, itu datang dia di padang mahsyar di hadapan Allah, itu tinggal tulangnya doang di mukanya tuh, dagingnya nggak ada. Nggak ada dagingnya. Itulah orang yang suka meminta itu. Begitulah. Tapi kalau kita meminjam untuk kepentingan usaha, itu beda cerita. Ini meminta aja, hari-hari meminta begitu kan. Seperti itu kan minta-minta itu jangan dikira halal tuh barang seperti itu. Itu apalagi ada bisnisnya, ada mafianya. Itu menghadap Allah dalam keadaan wajahnya nggak ada tulangnya, nggak ada dagingnya, tulang semua. Itu dihinanya. Makanya Rasulullah bersabda dalam satu hadis yang panjang, dikisahkan ada suatu orang yang datang kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah berkata, apakah engkau punya suatu harta misalnya? Ada ya Rasulullah. Apa itu? Baju besi. Sini baju besinya dia kasih sama Rasulullah, dijual sama Rasulullah baju besinya itu. Kemudian duitnya itu nah ini untuk makan keluargamu hari ini, dan ini kampak untuk kau bekerja. Kalau di di dekat-dekat hutan kan kita bisa ngumpulin kayu. Nah begitu, itu yang serendah-rendahnya tuh. Yang kalau sekarang kan nggak kayak begitu lagi, teknologi udah maju. Ada yang jadi YouTuber, ada yang jadi pedagang online, itu juga bisa itu. Seperti itu. Pokoknya ada jalan untuk bisa, apalagi kita punya keterampilan. Dulu saya waktu zaman-zaman konflik besar luar biasa di sini ketika penghasilan nggak ada, itu ada suatu kawan yang penghasilan stabil aja. Apa itu? Dia jadi tukang foto. Padahal sekolah nggak tinggi. Tapi pada tahun itu dia udah punya HP. Pada tahun-tahun itu yang lain belum punya, dia udah punya duluan. Nah itulah orang bekerja, apapun rezekinya Allah kasih. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala Quran, dan jangan lupa itu membaca ya Allah ya Wahhab ya Rojak. Ya Allah ya Wahhab ya Rojak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.